Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 110 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala. Hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya, qaf dipanjangkan 2 harokat. Idz qala Allahu. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim, sebab harokat huruf sebelumnya fathah. Maka cara bacanya lam ditebalkan. Idz qala Allahu. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Cara membacanya, alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi, dimasukkan langsung ke lam. Idz qala Allah, hukumnya mad tabi'i muqaddar, sebab lam berharokat fathah panjang. Cara membacanya, lam dipanjangkan 2 harokat. Idz qala Allahu ya, hukumnya mad tabi'i muqaddar, sebab ya berharokat fathah panjang. Cara membacanya, ya dipanjangkan 2 harokat. Ya hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Cara membacanya, huruf ain panjang 2 harokat. Ya Isa. Jika berhenti di sa, hukumnya adalah mad tabi'i, sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Alifnya ini alif bengkok ya, atau alif maksurah. Maka sinnya dipanjangkan 2 harokat kalau berhenti. Ya Isa. Namun ketika diwasalkan atau diteruskan, sinnya ini jadi pendek. Ya Isa be, karena madnya gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun. Huruf sukun pertama huruf mad alif, huruf sukun kedua adalah ba. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal sinnya nggak punya alif, pendek. Ya Isa be. Nah alif ini hamzah wasal ya. Hamzah wasal jika di tengah tidak kita baca, kalau di awal dibaca dengan harokat tertentu. Ya Isad. Huruf ba sukun hukumnya qalqalah sughra, sebab huruf qalqalahnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara membacanya adalah ba-nya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Ya Isa bin Maryam. Huruf ra sukun dibaca secara tafkhim karena ra sukun didahului harokat fathah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Maryam. Nah ini alifnya hamzah wasal lagi ya, jadi hamzah wasal itu kalau di tengah jangan dibaca ya, jadi bukan pemanjang. Maryam mazkur. Huruf ra sukun dibaca secara tafkhim karena harokat huruf sebelumnya dhammah,
Maka cara bacanya ro dibunyikan dengan tebal. Maryam dzkur ni'mati. Ti hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Maka cara bacanya huruf ta ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Ni'mati. Alai, lai, ada harfu lin atau huruf lin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Alaika, alaika wa ala. La hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab lam berharokat fathah panjang. Maka cara bacanya lam dipanjangkan 2 harokat. Wa ala wa hukum tajwidnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Maka huruf waw panjang 2 harokat. Walidatik. Nah, di kaf ada sifat syiddahnya, kuat suaranya ya. Dan ada anginnya, angin keluar belakangan untuk kaf yang sukun. Walidatik. Di atasnya ada tanda waqaf lazim atau waqaf mutlak yang artinya wajib berhenti. Ai. Masuk ke ya ini cukup dibaca menggunakan naber, artinya kita naikkan intonasi suara kita. Jadi jangan ditahan kalau sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, karena ini bukan idgham bigunnah ya. Ai. Ayatuka yat. Ada idgham mutajanisain, sebab ada dal sukun menghadapi huruf ta. Maka cara bacanya dal dileburkan ke ta tanpa meninggalkan sifat apapun dari huruf dal ya. Jadi benar-benar langsung ke ta. Ayatuka. Ayatuka biru. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat dhammah. Maka ro ditebalkan. Biru, ru hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara bacanya ro dibaca 2 harokat. Biruhil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau biasa dinamakan dengan izhar qamari. Biruhil qudus. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Tukallimun. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lam tidak kita baca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Tukallimun. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung ya, bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Tukallimun nasa. Na mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Maka huruf nun panjangkan 2 harokat. Tukallimun nasafil. Fi jika berhenti mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka panjang 2 harokat kalau berhenti. Fi. Jika wasal jadi pendek namanya takhallus bil hadfi. Kenapa jadi pendek? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya, sukun kedua lam ya. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal. Fil pendek. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca dengan jelas. Fil mahdi wa kahla. La jika berhenti mad iwad, sebab ada harokat tanwin fathah yang diberhentikan. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat.
wa kahla tanpa n ya. Kemudian di ujungnya ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.